Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami CPKB di mana ada form, SOP dan juga IK. Pertama, ada formulir analisa bahan baku yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, izin masuk Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang formulir analisis bahan baku. Jadi di sebelah atas ada namanya PT Avadem formulir analisis bahan baku. Jadi kemudian ada identitas bahan. Misalnya nama bahan itu Aqua, ada kode bahan BB AKI 01, ada nomor batch AKI 24112501. Nah, ada pemasuknya itu PT Kimia Jaya Abadi, kemudian ada tanggal diterima yaitu 24 November 2025, kemudian ada jumlah diterimanya itu ada 200 liter. Kemudian di bawahnya ada bagian B yaitu pemeriksaan kemasan dan label. Misalnya aspek pemeriksaannya kondisi fisik kemasan luarnya itu uh, tidak bocor atau rusak. Jadi ada keterangannya sesuai, tidak bocor. Kemudian yang kedua ada label bahan lengkap, nama sama batch, tanggal kedaluarsa. Misalnya keterangannya label yang tertera memuat informasi lengkap. Ada aspek pemeriksaannya ada segel, sel kemasan, baik atau rusak. Kemudian keterangannya segel kemasan tertutup rapat. Kemudian aspek pemeriksaan selanjutnya tidak ada kontaminasi fisik, misalnya debu, serangga, kotoran, jadi keterangannya tidak ada kotoran yang terbawa. Kemudian ada aspek pemeriksaannya yaitu batch pada COA sama dengan batch di label, iya atau tidak. Nah, keterangannya sesuai dengan yang ada di label. Kemudian untuk yang C, parameter analisa bahan bakunya itu, untuk parameter analisa bahan bakunya itu ada parameter uji, misalnya warna, aroma, bentuk, penampakan fisik, pH, viskositas, atau berat jenis. Kemudian ada kadar air, ada uji cemaran mikroba, kemudian ada kemurnian dan konsentrasi aktif. Untuk ini ada juga spesifikasi atau standar, hasil ujinya bagaimana, kemudian statusnya sesuai atau tidak sesuai. Kemudian jika sesuai keterangannya apa, jika tidak sesuai keterangannya juga apa. Jadi di sini kami menceklis sesuai semua, jadi keterangannya itu sesuai dengan standar. Kemudian untuk ada bagian D yaitu kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan ini adalah menyatakan bahwa bahan tersebut sesuaikah, dan buat keterangannya juga bahan sesuai dengan standar setelah dilakukan analisa bahan. Kemudian di bawahnya itu ada tanda tangan diperiksa oleh siapa dan disetujui oleh siapa. Gitu dengan catatan pengisian formulir dengan isi checklist bagian sesuai dengan bahan baku, sesuai dengan standar, dan isi juga yang tidak sesuai dengan standar jika bahan baku tersebut tidak standar. Jadi disertakan juga keterangannya. Jadi jika sesuai di checklist sesuai dan disertakan keterangan, dan jika tidak sesuai di checklist tidak sesuai dan disertakan keterangannya kenapa bahan tersebut tidak sesuai. Demikian. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Srifina. Selanjutnya ada form penerimaan bahan baku yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk formulir penerimaan barang baku, di dalam formnya itu terdapat nama bahan, kemudian produsen atau supplier, selanjutnya itu ada kode bahan baku, terus ada surat jalan, nomor batch, dan nomor purchase ordernya, serta Certificate of Analysis dari bahan tersebut. Kemudian di sini kami mengambil beberapa barang yang akan digunakan untuk membuat sediaan moisturizer, antara lain seperti aqua, gliserin, kaprik trigliserid, glyceristerat, cetil alkohol, dimetikon, penoksi, etilhydrogliserin, fragrance, dan karbomer, dan TEA. Untuk suppliernya itu sama dari PT yang sama, yaitu PT Kimia Jaya Abadi dengan kode bahan yang tertera di dalam sheet, kemudian surat jalan dan nomor batch-nya juga
Kemudian jumlah PO yang diterima itu sesuai dengan yang kita mau. Kemudian keterangannya bahan baku sesuai dengan standar dari beberapa bahan tersebut dan sudah disetujui oleh petugas gudang yang bertugas. Baik, selanjutnya ada form penyimpanan bahan baku akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada formulir penyimpanan bahan baku. Di dalam formulir ini terdapat bagian-bagian seperti disusun oleh, diperiksa oleh siapa, dan disetujui oleh siapa, beserta tanggal dilakukannya. Untuk yang awal itu tujuannya dibuat formulir ini tuh untuk mengatur metode penyimpanan bahan baku sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga kualitas bahan baku dan tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan selama penyimpanan. Untuk ruang lingkupnya yaitu digunakan oleh Departemen PPIC ke seksi gudang bahan baku dalam melakukan aktivitas penyimpanan bahan baku pada area penyimpanan yang telah ditentukan. Penanggung jawabnya yaitu ada manajer PPIC, kemudian supervisor gudang, staf gudang, dan bagian QC dan QA. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama, simpan bahan baku sesuai dengan ketentuan kondisi penyimpanan yang telah tercantum pada lampiran daftar penyimpanan. Yang kedua, jika terdapat bahan baku baru, segera tambahkan pada daftar penyimpanan dan tentukan kondisi penyimpanan yang sesuai. Bila belum jelas, dapat berkonsultasi ke bagian development dan compliance. Yang ketiga yaitu melakukan peninjauan dan pembaruan berkala terhadap lampiran daftar penyimpanan. Apabila terdapat perubahan jumlah bahan, penambahan bahan baru, atau dokumen tidak lagi layak yang digunakan. Untuk form penyimpanan yaitu terdapat identitas bahan, kode bahan, pemasok, nomor batch, tanggal diterima, dan jumlah diterima. Untuk bahan yang kita gunakan yaitu ada gliserin dengan kode bahan GLY 001 dari pemasok PT Kimia Jaya Indonesia dengan nomor batch GLY 241125001 dan tanggal diterima pada tanggal 26 November 2025 dengan jumlah yang diterima yaitu 100 liter. Dengan parameter yang digunakan yaitu lokasi penyimpanan atau rak area dengan standar ketentuan yaitu gudang bahan cair non-flammable atau area C1 dengan hasil pemantauan gudang bahan cair non-flammable dan rak bahan cair area C1 dengan keterangan sesuai. Yang kedua yaitu suhu ruangan dengan standar ketentuan yaitu sekitar 20-30 derajat Celcius dengan hasil pengamatan 26 derajat Celcius dengan hasil keterangan yaitu sesuai. Yang ketiga yaitu kelembapan dengan standar yang ditentukan yaitu 40-60 derajat dengan hasil pengamatan 55% dengan hasil sesuai. Yang keempat yaitu kebersihan ruangan. Standarnya yaitu ruangan bersih, bebas debu dan serangga. Hasil pengamatannya bersih dengan keterangan sesuai. Yang kelima yaitu pencahayaan dengan standar terlindung dari sinar matahari langsung. Dengan hasil pengamatan terlindungi dengan keterangan sesuai. Yang keenam yaitu sirkulasi udara. Dalam standar baik, bersih, kering, bebas debu, dan kontaminan. Dengan hasil pengamatan baik. Untuk parameter lainnya yaitu posisi penyimpanan, jarak antar bahan, label dan segel, kondisi fisik bahan, dan status bahan. Dengan hasil pengamatan dengan keterangan sesuai. Untuk bagian pemantauan berkala, di sini ada bagian tanggal pemeriksaan dan waktunya serta nama pemeriksanya. Setelah itu harus ditulis dengan hasil pengamatan singkat. Misalnya ada kejanggalan dapat ditulis dengan kondisi gudang bersih, apabila tidak ada koreksi dikosongkan saja, setelah itu diberikan tanda tangan oleh petugas pemeriksanya. Kemudian kesimpulan dan verifikasi, form ini
diperiksa oleh siapa dan disetujui oleh siapa. Seharusnya di sini diberi keterangan semisal diperiksa oleh QC dan disetujui oleh QA dan ditulis tanggal dilakukan pemeriksaannya. Baik, selanjutnya ada form permintaan bahan baku yang akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya di dalam formulir permintaan bahan baku di sini terdapat bagian disusun oleh, diperiksa oleh dan disetujui oleh siapa beserta dengan tanggalnya, lalu ada nomor dan tanggal berlaku dari formulirnya. Kemudian isinya yang pertama ada tanggal permintaan dari bahannya dan list nama bahan bakunya. Kemudian masing-masing bahan baku ditulis juga kode bahan bakunya dan jumlah yang dibutuhkan beserta dengan satuannya. Tertera juga di sini tujuan penggunaan dari bahan bakunya, kemudian tanggal diperlukannya sehingga bisa diperkirakan untuk kedatangan dari bahan bakunya. Lalu di bagian kanan ada catatan dan bagian peminta. Setelah itu di bawah diperiksa oleh warehouse atau kepala gudangnya atau supervisor dari produksinya beserta dengan tanggalnya, kemudian perlu disetujui juga oleh manajer QA atau QC-nya. Selanjutnya ada form kalibrasi. Selanjutnya untuk formulir kalibrasi alat ukur untuk bagian atasnya itu masih sama dengan formulir sebelumnya. Kemudian di sini tertera parameter pengujiannya seperti suhu, massa, kemudian seperti suhu, massa, volume, pH, waktu, viskositas, kadar air dan sebagainya. Kemudian untuk bagian alatnya di sini juga ada listnya juga beserta dengan parameternya. Lalu rentang dari masing-masing parameternya juga dicatat beserta dengan satuannya. Lalu masing-masing alat ini memiliki lembaga kalibrasi yang berbeda-beda beserta dengan tahun terakhirnya. Selanjutnya ada juga bagian interval kalibrasi, di mana ini adalah jarak yang dipakai untuk waktu kalibrasinya. Kemudian di sini ada tanggal kalibrasi sebelumnya dan tanggal kalibrasi selanjutnya. Kemudian diperiksa juga untuk statusnya sesuai atau tidak berdasarkan hasil dari kalibrasi. Lalu di bawahnya terdapat bagian untuk tanda tangan setelah diperiksa oleh petugas QC dan disetujui oleh supervisor QA. Baik, selanjutnya ada formulir sanitasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, di mana di bagian formulir atas tersebut terdapat bagian, seksi, dan juga diperiksa disetujui oleh siapa. Pertama itu ada sanitasi alat dan mesin produksi, di mana alatnya ada mixer, homogenizer, pipa dan selang, filling, machine, wadah atau kontainer, peralatan kecil, meja kerja dan lantai. Selanjutnya ada di sini ada jumlahnya, dan di sini setelah dibersihkan ada parameter kondisi di mana alat tersebut bersih atau kotor dan statusnya apakah oke atau reclining dan terdapat catatan. Kemudian ada sanitasi area pendukung di mana terdapat area di mana ada dan tray alat, ada drainers dan lantai, rak peralatan dan juga tempat sampah. Kemudian tindakannya itu dengan cara mencuci dan dikeringkan pada wadah tray, terus ada pada lantai dipel dan disinfektan, terus ada tempat sampah dengan cara dibersihkan. Dan ada terdapat parameter kondisi di mana apakah aktivitas area tersebut bersih atau kotor dan diparaf. Selanjutnya ada tindak lanjut jika ada ketidaksesuaian. Kemudian akan ditandatangani oleh operator, supervisor dan juga QA. Selanjutnya ada formulir penimbangan yang akan dibaca oleh rekan saya.
Baik, ini ada formulir penimbangan bahan baku produk moisturizer. Jadi di bagian atas itu ada nomor sama tanggal berlaku dan nomor revisi serta tanggal revisinya. Kemudian ada bagian disusun oleh, diperiksa oleh, jadi disetujui oleh juga. Kemudian di bawahnya lagi ada kode produk. Jadi kita di sini harus menyertakan kode produk. Kemudian kita harus menyertakan juga nomor batch, tanggal produksinya, tanggal kedaluarsanya juga harus kita sertakan. Kemudian di sini ada nama bahan baku, nama bahan bakunya apa, kemudian kode bahannya apa, nomor batch-nya apa, kemudian eh, satuannya apa, kemudian real penimbangannya juga berapa, dan setelah semua diisi, kita harus memfarap. Jadi operator yang bertugas untuk menimbang bahan baku harus memfarap semua. Kemudian di bawahnya lagi dan ada juga paraf checker. Jadi setelah diparaf oleh operator yang menimbang, checker harus memeriksanya juga. Jadi checker juga harus ikut serta untuk menandatangani dari real penimbangan tersebut. Kemudian di bawahnya harus ada juga operator untuk menandatangani. Jadi siapa yang menimbang bahan baku tersebut menandatangani, kemudian disertakan juga tanggalnya di bawah tanda tangan. Dan juga diperiksa oleh checker, checkernya itu menandatangani. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada from QA dan juga QC. Baik, selanjutnya ini ada form kisi dan evaluasi fisik, kimia, dan mikrobiologi pada bahan. Maaf, pada moisturizer, pada produk yang dibuat. Jadi yang paling atas ada nama produk, kode batch, tanggal uji, kemudian nomor BMR, kemudian analisis kisi. Jadi di bawahnya lagi ada kita evaluasi fisik. Evaluasi fisik itu apa saja? Misalnya parameternya itu bentuk sediaan, warna, aroma, homogenitas, pH, viskositas, sama stabilitas awal. Jadi dibuat juga standarnya itu bagaimana krimnya bentuk sediaannya homogen apa tidak. Kemudian warnanya sesuai spesifikasi atau tidak. Kemudian ditulis juga hasilnya, kemudian dibuat catatannya juga. Kemudian untuk selanjutnya evaluasi kimia. Evaluasi kimia, apa saja sih parameternya? Nah, parameter untuk evaluasi kimia itu ada pH akhirnya berapa, kadar bahan aktifnya itu berapa, cemaran kimianya bagaimana, eh, negatif atau sesuai batas gitu. Kalau untuk evaluasi mikrobiologi ada beberapa parameter juga, yaitu misalnya total plate atau uji TPC, kemudian uji kapang dan kamir, kemudian ada uji Staphylococcus aureus, kemudian Pseudomonas aeruginosa, kemudian Candida albicans. Nah, itu untuk evaluasi mikrobiologi pada krim moisturizer. Kemudian ada kesimpulan dari kuisi, yaitu kesimpulannya itu berupa apakah produk tersebut memenuhi semua parameter, kemudian produk tidak memenuhi parameter. Nah, itu nanti kesimpulannya itu dicatat eh, apakah produk tersebut memenuhi semua parameter atau tidak memenuhi parameter. Kemudian di bawahnya lagi ada otorisasi. Jadi di sini ada analisis kuisi. Ditulis nama kisinya itu siapa, kemudian tanda tangan, kemudian tanggalnya, tanggal tanda tangan tersebut, tanda tangan dari kisi. Kemudian ada supersiornya juga, supersior kuisi. Namanya siapa, tanda tangannya juga. Kemudian di bawahnya ada form QA. Jadi di sini review BMR. Jadi nama produknya apa, kode batch-nya, tanggal produksi, nomor BMR-nya, baru QA reviewer. Kemudian
item yang direview. Misalnya yang pertama itu ada form BMR dari selengkap, iya atau tidak. Jika iya itu bisa di checklist atau ditulis ya. Kemudian dikasih catatan. Kemudian yang kedua, semua proses produksi terdokumentasi. Kemudian untuk selanjutnya tanda tangan operator lengkap, tanda tangan supersio lengkap, jumlah batch sesuai perhitungan, tidak ada coretan tanpa paraf, tidak ada penyimpangan proses, dan kemudian deviasi telah ditindaklanjuti. Kemudian ada juga kesimpulan dari kisinya, BMR-nya diterima atau ditolak. Kemudian untuk jabatannya juga harus ini, yang memeriksa itu harus menandatangani. Misalnya QA reviewer itu harus disertakan namanya dan tanda tangan. QA supervisor itu juga harus menyertakan namanya dan tanda tangan serta dan tanda tanggalnya. Kemudian ada from QA yaitu reviewer BPR, sama saja menyertakan nama, kode, tanggal, nomor BPR-nya sama kisi reviewernya siapa. Terus item yang di review itu juga ini proses, IPC, net content, kemasan primernya sesuai atau tidak, kemasan sekundernya sesuai atau tidak, labelnya sesuai atau tidak, sel penutupnya sesuai standar atau tidak, deviasi pengemasannya ditindaklanjuti atau tidak gitu. Jadi kemudian ada kesimpulan juga, kesimpulan kisi BPR-nya itu diterima atau ditolak. Kemudian sama juga nih nama sama tanda tangan dari QR reviewer sama QR supervisornya. Kemudian untuk from QR reviewer COA itu sama juga ada parameter evaluasi fisik, pH, viskositas, mikrobiologi, patogen, net contentnya. Itu standarnya itu juga diisi, kemudian hasilnya apa, kemudian kesimpulan dari KISI terhadap QOA-nya itu lulus atau valid atau tidak, valid atau strip lulus atau tidak valid. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk QR reviewer-nya itu sama QR supervisornya itu harus tetap menandatangani setelah memeriksa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada instruksi kerja yang dimana pertama adalah analisa bahan baku yang akan dibacakan oleh teman saya. Untuk instruksi kerja analisa bahan baku, untuk prosedur umumnya yaitu untuk penerimaan dan pemeriksaan dokumen. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik dan kimia dari bahan baku yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan hasil analisa yang akan dilakukan oleh QC dan akan diverifikasi oleh QA. Next. Selanjutnya untuk IKA penerimaan bahan baku juga yang pertama yaitu mempersiapkan ruang penerimaan. Yang kedua yaitu melakukan proses penerimaan dari pemasok. Tolong atasin dong. Proses penerimaan dari pemasok, kemudian memeriksa fisik dari bahan baku, dan melakukan untuk sampling. Next. Halo, next. Baik, selanjutnya ada IKA penyimpanan bahan baku yang akan
Baik, selanjutnya ini ada instruksi kerja analisa bahan baku. Jadi di atasnya ada judulnya, kemudian di sini ada tujuannya untuk memberikan panduan langkah kerja. Kemudian ada bagian kedua yaitu ruang lingkup. Kemudian yang ketiga itu ada penanggung jawabnya. Jadi penanggung jawabnya itu ada KISI sama QA. Jadi kalau KISI ini untuk memastikan kualitas dari bahan sebelum disimpan dan memantau nih kondisi bahannya itu selama penyimpanan. Kemudian ada penanggung jawab yang kedua itu ada QA yaitu memastikan seluruh proses penyimpanan sesuai SOP, standar CPKB, serta mengawasi dokumentasi kepada kepatuhan. Jadi yang keempat ada prosedur umum. Jadi prosedur umum terdiri dari ada beberapa, yaitu yang pertama itu penerimaan dan pemeriksaan dokumen, kemudian pelabelan bahan baku, kemudian penyimpanan bahan baku. Next. Kemudian Selanjutnya adalah IKA untuk kalibrasi alat ukur. Yang pertama di sini dibahas tentang ruang lingkupnya, kemudian penanggung jawabnya siapa saja dan persiapannya. Lalu adalah pelaksanaan kalibrasinya. Setelah itu ada juga proses bagian setelah kalibrasi dan dibutuhkan juga dokumen-dokumen terkaitnya. Selanjutnya untuk bagian IKA penimbangan masih sama, berisi dengan ruang lingkup, penanggung jawab, kemudian ada uraian prosedurnya di mana di sini tertulis mengenai persiapannya, kemudian proses penimbangan, kemudian setelah penimbangannya juga. Selanjutnya ada IKA pencampuran bahan baku yang terdiri dari tujuannya dan ruang lingkup. Selanjutnya penanggung jawab dan prosedur umum pencampuran mulai dari persiapan alat dan area, pencampuran fase air, pencampuran fase minyak, proses emulsifikasi atau penggabungan fase, pendinginan dan penambahan bahan sensitif. Dan selanjutnya ada IPC pencampuran. Di situ tertulis nama produk, nomor batch, tanggal produksi, jumlah batch, nama operatornya, dan disertai dengan hasil analisa IPC mulai dari parameter, standar, hasil, dan status, sesuai dan tidak sesuainya. Kemudian mencantumkan tindak lanjutnya, dan di bawahnya ada verifikasi atau tanda tangan dan diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan disertai tanggal. Selanjutnya. Selanjutnya untuk IKA filling yang pertama itu di dalam dokumen itu ada ruang lingkup, penanggung jawab, uraian prosedur seperti persiapan, proses pengisian, dan proses setelah pengisian. Next. Selanjutnya yaitu untuk IPC pengisian, yang pertama itu ditampilkan parameter, standar, hasil, serta status dan proses tindak lanjutnya. Kalau misalnya statusnya sesuai, berarti lanjut ke proses berikutnya dan seterusnya. Selanjutnya, untuk verifikasi dan tanda tangan itu harus diverifikasi dan diperiksa dan disetujui oleh QA atau QC yang bertugas. Next. Untuk IKA pengemasannya itu kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ada ruang lingkup, penanggung jawab, uraian prosedur, persiapan, proses pengemasan, dan setelah proses pengemasan. Next. Mohon maaf, selanjutnya ada IKA sanitasi, di mana ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, keselamatan kerja, Selanjutnya ada batch record, di mana pertama itu ada diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan ada operator dan supervisor, dan di sini terdapat produk,
tanggal produksi dan juga tanggal kadaluarsa. Selanjutnya ada BMR bahan baku. Selanjutnya ada proses produksi di mana ada tanggal, waktu, proses, alat, parameter, kondisi, catatan, dan para operator dan para supervisor. Selanjutnya ada proses billing, ada tanggal, waktu, proses, kondisi, catatan, para operator, dan juga verifikasi QC. Selanjutnya ada IPC, proses kontrol, di mana ada parameter yang terdiri dari pH, viskositas, warna, aroma, dan homogenitas, dan terdapat standarnya. Dan hasil spesifikasi, apakah statusnya pas atau tidak, dan akan diparaf. Selanjutnya ada catatan akhir produksi, di mana berisi keterangan total akhir produk, berkurang atau tidak, dan hasil rendamannya berapa. Kemudian ada tanda tangan, di mana di tanda tangan oleh operator produksi, supervisor produksi, IPC, dan juga QA final reviewer. Selanjutnya ada SOP, analisa bahan baku. Baik, untuk SOP analisa bahan baku dari produk moisturizer ini ada tujuan, ada ruang lingkup, ada penanggung jawab yaitu QC sama QA, yaitu kalau untuk QC melakukan pengambilan sampel dan analisa, kemudian untuk QA itu mengambil keputusan akhir menerima, menolak, dan mengkarantina bahan. Jadi untuk ada juga prosedur umumnya. Kemudian kurang atasan Naura. Kemudian ini juga ada alur proses dari penerimaan bahan bakunya. Jadi ada dokumennya juga. Kesampingan Naura, agak ke samping. Bukan ke samping kanan, maaf. Kanan lagi, di samping dokumen. Oke, untuk dokumennya itu ada formulir penerimaan bahan baku, ada Certificate of Analysis dari supplier, kemudian ada MSDS atau Material Safety Data Sheet, kemudian ada form sampling bahan baku, kemudian ada formulir analisa bahan baku atau form QC, kemudian dokumen selanjutnya itu ada instruksi kerja atau metode pengujian lab, kemudian ada logbook pengujian QC, kemudian form ketidaksesuaian atau non-conformity report. Kemudian ada selanjutnya dokumennya itu ada form keputusan status bahan oleh QC, kemudian ada label status bahan, kemudian ada daftar induk bahan baku, kemudian ada batch record-nya atau dokumen produksi, kemudian ada dokumentasi foto itu jika diperlukan. Next. Untuk selanjutnya yaitu SOP penerimaan bahan baku. Dalam formulirnya itu terdapat tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab. Di sini penanggung jawabnya itu ada kepala produksi dan kepala QC dan petugas QC. Prosedur yang digunakan lanjut atasin. Setelah itu tolong kesampingin Naura di bagian diagram alirnya. Untuk selanjutnya ini terdapat alur prosesnya yang dibuat dengan menggunakan diagram alir atau DAO, kemudian ada dokumen dan keterangannya. Keterangannya ditulis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
Next. Selanjutnya ada SOP penyimpanan bahan baku. Itu ada SOP penyimpanan bahan baku, sama seperti dengan SOP penerimaan bahan baku. Mohon maaf Ibu, mungkin teman saya sedang terkendala sinyal. Saya akan melanjutkan di form SOP penyimpanan di mana ada alur proses yang berisi diagram, terus ada dokumen dan juga keterangan. Selanjutnya ada SOP kalibrasi di mana ada tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, yaitu ada kepala produksi dan kepala QC, tugas QC dan juga kepala pengawas mutu. Ada peralatan dan juga ada prosedurnya. Dan di bagian sebelahnya ada diagram alir yang berisi dengan alur proses setiap prosesnya, ada dokumen dan juga keterangan. Selanjutnya ada SOP penimbangan bahan baku yang akan dibacakan oleh teman saya. Untuk SOP penimbangan bahan baku masih sama seperti SOP sebelumnya, yaitu berisi tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, peralatan, dan prosedurnya. Kemudian untuk di sampingnya itu boleh di samping. Di situ sama seperti sebelumnya ada alur proses dan dikaitkan juga dengan dokumen yang dibutuhkan dan keterangannya juga. Selanjutnya ada SOP pencampuran yang berisi dengan tujuan, ruang lingkup, penanggung jawabnya, kemudian ada peralatan dan bahan. Selanjutnya ada alur proses, mulai dari batch record sampai dengan akhirnya, disertai dengan keterangan. Selanjutnya untuk SOP pengisian yaitu seperti sebelumnya tertera tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, serta uraian prosedur seperti tercantum pada dokumen. Next, untuk alur prosesnya itu terdapat diagram alur proses, lanjut dokumen yang diperlukan, serta keterangan saat memulai SOP. Untuk SOP pengemasan yaitu kurang lebih sama, tertera tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, uraian prosedur. Next. Dan terdapat juga alur proses, dokumen yang dibutuhkan, serta keterangan saat dilakukan. Baik, SOP sanitasi di mana ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, ada QC, supervisor dan juga peraturan produksi, dan juga ada peraturan umum dan peraturan proses IPC. Selanjutnya ada diagram alir di mana berisi alur proses dan juga terdapat dokumen di setiap prosesnya dan juga berisi keterangan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah atau kalimat dalam presentasi tersebut. Kami mohon maaf. Terima kasih Ibu.